Sonya. Waalaikumsalam Bu Susi. Bu Sonya terima kasih loh sudah meluangkan waktu. Udah lama sebenarnya pengen ngobrol sama Bu Sonya. Ngomong-ngomong Bu Sonya ini tahun keberapa jadi kepala sekolah? Kepala sekolah apa dulu? Bu Sonya itu di unit apa saja? SMP pernah, SMP, SD, SD, sekarang SMA. sekarang SMA. Yang belum pernah TK aja? TK belum pernah. Oh jadi dari mulai SD, SMP, SMA. Dalam keseluruhan berapa tahun jadi kepala sekolah? Awal jadi kepala sekolah tahun 2006. 2006, sekarang sudah 2023 ya. Kalau Berarti dianggap sudah 17 gitu ya. 17 tahun jadi kepala sekolah, Masya Allah. Seperjalanan ini Bu Sonya, saya ingin mengajak Bu Sonya berbagi dengan para penonton nanti. Keputusan itu banyak diambil ya Bu Sonya. Adakah selama perjalanan Bu Sonya 17 tahun mengalami dilema etika, memutuskan sesuatu yang sulit banget gitu, dimana dua-duanya menurut Bu Sonya ini benar, ini benar. Nah, kalau namanya ngelola sekolah masalah tuh banyak banget Bu Susi. Bisa nanganinnya belum tentu. Tapi ada pengalaman mungkin yang baru diingat itu saat harus memutuskan hal yang berkaitan dengan paradigma sekolah, tapi di satu sisi seakan-akan gitu ya bertentangan dengan standar minimal. Tapi sebetulnya enggak ternyata. Tapi di awal itu kita merasa bahwa harusnya paradigma sekolah itu meminta kita melakukan A, mengorbankan B gitu. Tapi ternyata ini tidak saling mengorbankan, dua-duanya harus seimbang. Harusnya berjalan sama. Nah, saat itu di level ini SD. Okay. Ketika kami memutuskan untuk menerapkan project based learning murni full. Oh, jadi bukan waktu bagian itu dari pembelajaran. Bu Sonya mau menerapkan project based learning secara keseluruhan. Secara keseluruhan full. Oke. Maka yang dilakukan itu jelas bukan mengubah, menyusun semua kompetensi itu kemudian diramu sedemikian rupa sehingga keluar menjadi judul-judul project. Jadi sepanjang pembelajaran project. Dan ini semua ditangani oleh guru kelas. Oke. Itu waktu itu sebelumnya menggunakan kurikulum apa? Waktu itu kita ini berbarengan dengan lahirnya kurikulum 2013. Jadi 13 tematik kita berpindah ke project. Tapi sebelumnya kita masih pakai kurikulum yang berarti kalau belum 2013 itu kurikulum yang 2006 ya, KTSP ya, KTSP. Nah, itu masih KTSP tapi ya kalau di sekolah kebetulan mau apapun kurikulumnya tetap sesuai dengan paradigma yang dianut gitu ya. Jadi tetap diolah, tidak murni apa yang sedang berlaku kemudian diimplementasikan. Tetap harus ada pengolahan. Jadi jauh sebelum kurikulum 2013 yang tematik sebenarnya di sekolah itu sudah diterapkan. Nah, begitu nasional menerapkan tematik, kita tuh sedang bertransformasi ke project based murni. Jadi semua dilakukan berdasarkan project. Oke. Tema kumpulin. Jadi berapa project? Siapa yang menyusun waktu itu guru-guru semua? Semua guru-guru. Apakah semua guru bisa menerima? Nah, ini tidak semua langsung Bu Susi. Okay. Nah, jadi kita coba melihat dari segi kemungkinan kesiapan. Yang siap itu ya bukan hanya guru yang harus siapkan kan, dari segi sekolah karena pasti fasilitas yang harus siapkan juga diperhitungkan, anak-anak, orang tua, guru juga, karena kami menyadari bahwa ketika mau implementasi ini ada beberapa standar yang harus dipenuhi, tentunya dengan keterampilan guru juga untuk mengelola desain kurikulum yang khusus dengan proyek. Maka kemudian waktu itu diputuskan mulai dari satu kelas di kelas 1, padahal di paralelnya ada 3. Oh, jadi dari kelas 1 tuh? Dari kelas 1 sudah dan langsung, tidak semuanya. Oh, ada kelas apa project ya? Pilot project. Nah, oke. Nah, itu dimulai dari satu kelas dulu Bu Susi. Saya jadi penasaran bagaimana Bu Sonya memulai paradigma baru ini. Kan tentunya ini baru ya, karena waktu itu belum rame tuh ya PBL ya. Ada tapi nggak seramai sekarang ya. Kalau sekarang kan udah cukup ramai ya, udah umum. Bagaimana Bu Sonya mensosialisasikan ini kepada orang tua? Ya. Yang pertama itu dilakukan oleh stakeholder utama ya dari sekolah, konsultan pendidikan, kepala sekolah, dan juga kita memilih salah satu guru yang
akan bertanggung jawab dulu. Jadi tim kecil dulu Bu Susi, merumuskan dulu kira-kira akan seperti apa, pilot project yang mau kita lakukan seperti apa. Setelah itu begitu masuk di PPDB, penerimaan siswa peserta didik baru, itu sebenarnya ditawarkan, tidak dipilih, jadi ditawarkan. Oh, jadi orang tua yang memutuskan di awal. Orang tua yang akan memutuskan dan mau kita ikut kurikulum project base atau yang umum reguler. Reguler. Mau kelas PBL atau kelas reguler. Apa resikonya? Jadi kita sampaikan dulu gambaran apa proses pembelajaran yang akan dilewati. Nah, itu disampaikan. Maka waktu tahun pertama orang tua yang memilih anaknya mau ikut reguler atau PBL. Jadi ada ownership dari orang tua. Iya, tahu resikonya karena salah satunya tidak akan ditemui lagi kayak kita belajar bahasa Indonesia zaman dulu, di tahapan gitu ya. Oh, tahapan membaca tuh dilewati. Jadi pokoknya anak-anak akan langsung dihadapkan satu permasalahan, kemudian anak-anak diajak untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu sesuai dengan namanya project based, belajar melalui project. Maka anak-anak akan terus berkreasi melalui si project yang dihasilkan dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang kita harapkan itu bukan harapan, diupayakan pertanyaan itu memang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak gini, kok bisa ya kalau musim hujan air sampai tumpah-tumpah? Tapi kenapa waktu kemarau itu kok kering? Kemana airnya? Kemana nih? Nah, terus supaya nanti saat kemarau dan hujan itu si air ini bisa tetap kita pelihara, anak-anak punya ide apa? Nah itu kan yang diajak untuk kemudian diajak berpikir kira-kira punya ide apa, terus masalah yang diselesaikannya real gitu ya. Terus meskipun dia namanya anak kelas 1, idenya mungkin kan nggak se expert yang orang-orang dewasa gitu ya, tapi bagaimana anak bisa memecahkan masalah yang sangat berhubungan kehidupan sehari-hari itu jadi kunci utamanya. Nah, seperjalanan itu gimana Bu Sonia? Nah, akhirnya ini menjadi sesuatu yang sangat di awal-awal itu disambut baik orang tua karena udah tahu gitu ya. Kemudian senang. Terus apa yang menonjol dari anak-anak saat itu? Satu produk. Jadi setiap selesai satu project itu pasti akan ada produk. Dan itu menarik. Sampai ada satu project waktu itu rumah impian, rumah mengatasi banjir atau rumah impian, saya lupa. Pokoknya ini anak kelas 1. Mereka mendesain di belakang rumah tuh ada semacam sumur. Itu kan, jadi dibikin semacam ya bukan barang yang bagus tapi dari karton dan sebagainya, tapi nampak bahwa di belakang itu jadi kalau ada desain rumah perahu kalau nggak salah. Jadi begitu banjir rumahnya langsung akan ngambang. Nah itu ide-ide dari anak-anak, kreativitas anak yang dibangun ya. Jadi kalau nggak banjir ya dia akan jadi rumah yang biasa, tapi begitu banjir dia akan berfungsi seperti perahu. Nah ini kan ide anak-anak sangat otentik gitu ya, menghasilkan sesuatu ide kreatif, kemudian dikomunikasikan. Jadi seperjalanan sampai ke produk itu ada proses apa lagi yang dilewati anak-anak itu? Yang pertama itu harus memulai dengan essential question. Jadi memilih permasalahan terkait yang akan diselesaikan yang mana. Masalah itu akan banyak, terkait banjir itu masalah banyak. Kita akan berdiskusi, brainstorming diskusi. Jadi mulai essential question. Karena essential question kenapa di PBL juga disebut driving question. Akan mendrive gitu ya pembelajaran kemana. Maka ketika bagaimana caranya kita mendesain sebuah rumah anti banjir. Itu kan, maka pembelajaran itu akan terus menggali banjir itu. Memang kalau banjir dengan rumah apa yang terjadi? Terus apa saja yang bisa diantisipasi? Daerah mana saja yang akan kena? Itu semua brainstorming tentang pertanyaan. Yang kedua, kemudian nanti anak-anak akan mencoba brainstorming tentang solusi. Oh kayaknya A, oh kayaknya B, oh kayaknya C, oh kayaknya D. Alternatif itu banyak. Kemudian waktunya anak-anak mau coba yang mana nyelesainnya. Jadi si anak kelas 1 tuh diajak brainstorming. Setelah itu harus nguji solusi yang mereka tawarkan itu mungkin nggak? Solusinya pakai apa? Ya kalau bicara rumah harus bicara tentang rumah. Desain rumah, syarat rumah yang bagus, syarat rumah yang nyaman, itu harus jadi bahan diskusi. Bahkan biasanya kita undang expert kalau mau bicara rumah, akan undang arsitek. Nah, bicara langsung dari ahlinya. Meskipun kelas 1 loh Bu Susi. Jadi ngegambar rumah yang biasa kotak-kotak, anak-anak udah dikenalkan kalau dalam dunia arsitek pintu itu digambarkannya seperti apa.
Jadi anak-anak akan membuat gambar dulu side plan gitu ya. Setelah itu mereka memilih kira-kira mana yang mau dijadikan solusi. Nah setelah itu harus ada menguji di situ letaknya pendalaman kontennya. Jadi kalau mau memecahkan hujan harus tahu hujan bagaimana prosesnya, kenapa terjadi banjir, penyebab banjir itu apa, terus apa yang harus dilakukan untuk menghindari kalau kita kebanjiran. Nah itu jadi bahan diskusi terus menerus. Browsing internet, kelas 1 dulu udah diajarin gimana dapat informasi, ke perpustakaan cari sumber-sumber. Nah setelah dapat, oh kayaknya kita mau A, yang ini mau B, ini mau C. Ngumpulin tuh data, terus kemudian kita mau bikin rumah model gini, bahannya apa. Ada yang makanya di setelah itu penjadwalan, maka di salah satu tahapannya Project List kan ada penjadwalan. Nah jadwal biasanya kan guru nih yang buat nih Bu Susi. Kalau ini waktu itu kita minta anak-anak juga, jadi kalau kamu mau memutuskan pakai A, tahapannya apa saja? Oh aku harus wawancara si A, oh aku harus bikin bahan, oh tanggal sekian aku akan mulai. Bikin job list. Ya schedule malah. Job list jelas ya, job list dengan tim anggotanya, tapi ini di schedule penyelesaiannya. Jadi kamu mau butuh waktu cari referensi berapa lama? Oh 4-5 hari kayaknya harus ke perpustakaan A, oh harus buka ini, oh harus diskusi ini, oh harus diskusi itu. Nah, menarik ya. Iya. Nah, jadi anak-anak tuh kelihatan senang atau sangat senang. Sampai akhirnya namanya anak-anak kan kalau bermain jauh lebih menarik. Maka yang sempat menjadi kelas agak iriin orang gitu. Karena kelihatan lebih seru. Hidup. Pameran hampir setiap saat, setiap selesai project pameran. Terus kesannya kok kayak main gitu ya, kayak diskusi terus gitu, kayak ngumpul sana sini, kayak bukan belajar yang duduk latihan apa-apa gitu. Itu sempat. Nah, setelah jadi, biasanya kita panggil expert untuk menguji hasil mereka. Nah, jadi kita kalau guru kan sudah tahu standarnya, maka kita coba apakah arahan kita kemudian yang diputuskan oleh anak-anak itu bisa diterima sama orang banyak nggak, maka kita mengundang orang untuk nguji anak-anak. Nah biasanya mendatangkan tamu ya dari yang dekat-dekat, kayak bikin taman, kita nggak usah cari yang canggih-canggih. Yang suka beresin taman di sekolah lebih expert kan? Karena dia sehari-harinya di sehari-hari, maka jadikan itu sebagai expert. Nah mereka harus mempertanggungjawabkan itu. Nah Bu Susi saya mau ditanya sama Bu Susi tentang kurikulum, pasti saya akan jauh lebih mempersiapkan karena ada ego saya harus kelihatan lebih bagus. Maka itu juga salah satu kunci mengundang orang supaya anak-anak juga berusaha yang terbaik biar kelihatan apa yang dia upayakan itu juga baik. Nah seperjalanannya itu ada dilema apa yang dihadapi? Ya. Ini kan menarik Bu Susi, menarik dari segi rapot itu jauh lebih menarik karena portofolionya keren banget. Mungkin di tahun kedua dan ketiga itu ketika anak-anak diminta membuat laporan secara lebih dengan tingkatan lebih tinggi. Di tahun kedua ketiga. Tahun kedua kalau nggak salah ini mulai agak-agak cukup ramai diskusi hangat kita ya, mulai kelas 2, naik kelas 3 gitu ya. Akhir kelas 2 mungkin kelas 3. Ada keluhan mulai dari guru ini kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitungnya kok sepertinya nggak sesuai dengan standar. Oh, berbeda sama kelas reguler. Beda sama kelas reguler. Iya, kebayang ya Bu Susi misalnya ketika matematika kayak tadi misalnya kalau nggak banjir apa ya waktu itu misalnya peraturan diskusi anak-anak bagaimana membuat peraturan di kelas gitu ya. Jadi dibiarkan anak-anak tanpa aturan dulu terus rasakan 2 hari 3 hari dibiarin. Oh, oke. Terus akhirnya direfleksikan. Itu kira-kira nyaman atau tidak, terus apa yang harus dilakukan itu diskusi. Nah, waktu bicara peraturan, matematika itu hanya bicara waktu kan Bu Susi. Jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian gitu ya. Nah, sementara kan kalau lagi belajar pada umumnya itu per 5 menit dipelajari bentuknya gimana, per jam gimana, 15 menit, 30 menit gitu. Kalau ini kan kalau di realnya kan anak-anak akan bicara masuk jam 7:30, jam 8 ngapain, harus ngapain, jamnya enggak seperti pembelajaran matematika tentang waktu. Iya, beda kan? Karena kita ingin menyelesaikan masalah tentang menulis peraturan. Nah, itu salah satu contoh matematika sehingga ada kesan
ada kesan seakan-akan secara konten materi lebih rendah dari reguler. Ada kekhawatiran tentang literasi numerasinya dasar tidak tercapai. Karena langsung menceritakan, dan ini harus diakui, kemampuan berkomunikasi menyampaikan ide-idenya keren meskipun baru kelas 3. Tapi begitu bicara struktur kalimat menulis ini ada masalah. Nah, ini kemudian jadi bahan diskusi. Sementara kan si kurikulum sudah didesain bahasa Indonesia itu akan mensupport ketika mencari info, menuliskan, tidak seperti pembelajaran yang kemampuan dasar pronunciation-nya gimana, bentuk struktur kalimat yang baik gimana, lengkap gimana, itu tidak secara khusus. Nah, maka akhirnya hasil diskusi dan lain sebagainya sempat terjadi dilema. Kalau kita khawatir kalau kita akan kembali ke semula, ini yang sudah bagus tentang satu sisi bagus banget 4C gitu kan, lagi jadi bahan, terus memang hasilnya luar biasa kelihatan, tapi di sisi lain juga kita ada dilema skill yang kita khawatir. Ini kalau misalnya anak-anak nggak bisa juga kasihan gitu, karena harusnya dengan pendekatan project based learning yang standar itu harusnya terlewati, tapi ada yang tidak. Nah, maka akhirnya itulah masalah di situ waktu itu agak cukup rumit. Apa yang Bu Sonia lakukan setelah itu? Ya. Jadi awal itu berangkatnya itu sebetulnya masalah munculnya dari keluhan guru kan, Bu. Guru yang menyampaikan. Jadi kata guru ini kita agak khawatir gitu kan. Kemudian saya juga komunikasi sama orang tua. Jadi ada guru di dalamnya, ada orang tua. Iya, 2 orang itu yang sebenarnya anak-anak nggak punya pendapat khusus gitu ya. Kemudian kalau dinas sempat ada beberapa kali kunjungan, namanya dulu beda, bukan kurikulum merdeka, masih asing dengan gaya pendekatan kita ya. Kita melihat masukannya jauh lebih utama apa yang menjadi cita-cita kita ketimbang masukan. Jadi akhirnya kita agak abaikan dulu tuh waktu itu. Tapi begitu masukan dari guru, analisanya cukup dalam, terus melihat kekhawatirannya beralasan, itu hanya kita diskusi Bu Susi. Jadi kita diskusikan agak cukup alot karena kekhawatiran tadi, takut dikorbankan kembali yang sudah bagus, tapi di sisi lain kita juga ingin bekal yang banyak. Akhirnya diambil keputusan hasil diskusi sama sini, di-split waktunya. Kan asalnya 75% untuk project, 25% itu untuk materi kayak olahraga gitu ya, SPDP. Nah, ini yang 75 itu sekarang nggak murni punya project. Jadi kita alokasikan sebagian khusus untuk penanaman penguatan literasi dan numerasi. Jadi di splitnya seperti itu. Iya, dialokasikan sebagian gitu ya. Jadi di dalam jadi anak-anak latihan lagi literasi sama numerasi. Jadi kalau misalnya gini, diperkuat aja bacanya gitu ya. Jadi ada kan kalau ada tuh paket-paket buku yang bergradasi gitu ya, level 1, 2, 3. Jadi 1 bulan ini fokus untuk anak-anak membaca dulu, 1 minggu atau 2 minggu fokus selesaikan baca. Habis itu waktu itu digunakan untuk mengenalkan literasi numerasinya, menghitung-hitung dasar, terus tulisan, bergantian antara baca, tulis dan hitung. Gimana hasilnya setelah splitting itu dilakukan? Di tahun ke-6 saja, angkatan pertama tahun ke-6, kan kelas 6 tuh biasanya persiapan untuk menuju SMP ya, masih mau harus ujian akhir gitu ya, masih harus ada, jadi ketemu tuh semua, dan ternyata itu cukup signifikan. Iya, paling tidak kurang dari anak-anak reguler. Jadi at the end sampai di kelas 6 itu mereka sama. Karena di kelas 3 sudah ada kekhawatiran, tapi setelah berganti gaya itu Bu Sonia, saya jadi tertarik. Kan Bu Sonia memutuskan sesuatu hal yang besar ketika coba PBL dipakai kan. Setelah itu 2 tahun 3 tahun feedback nih. Ini kayaknya numerasi sama literasinya sedikit tertinggal. Hal apa yang atau proses apa yang membuat Bu Sonia tuh cepat banget memutuskan gitu? Ini kok kita coba hal apa yang Bu Sonia lakukan? Mungkin kalau cepat enggaknya nggak tahu nih Bu Susi ya. Tapi yang mendasari pertama itu apa yang terbaik buat anak itu. Saya jadi teringat kata-katanya Pak Nadiem Makarim. Semua pengambil keputusan tuh ada di
apakah dia bermanfaat untuk kita? Oh oke, cakep. Terus jadi waktu kita bilang ada sih, jadi meskipun sudah memilih juga ada sih Bu Susi orang tua yang masih tetap mempertanyakan kok nggak kayak reguler gitu ya. Tapi kita pede itu karena apa? Karena meyakini bahwa ini yang dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi kita juga sampaikan apa yang menjadi keluhan. Soalnya anak yang lain belajar A, B, C, D, anakku enggak gitu ya. Tapi kita sampaikan bahwa yang mau kita tuju itu tadi ada kompetensi-kompetensi yang tadi 4C itu. Tapi pun sama begitu guru menyampaikan ini kayaknya juga penting loh Bu. Kok ternyata setelah 2 tahun anak ini menjalani PBL ini ada ketimpangan dalam hal literasi numerasi. Nah, kita juga memikirkan hal yang sama Bu Susi. Jadi dulunya yang menjadi patokan dulu anaknya dulu. Ini merugikan anak tidak? Gitu ya. Merepotkan guru iya. Tapi kalau itu yang harus diambil karena demi anaknya, kita akan memilih merepotkan guru aja. Tapi anak-anak tetap dapat. Jadi guru, kepala sekolah ikut bertanggung jawab terhadap itu keputusan yang diambil. Maka yang biasanya jadi concern apa yang paling baik buat anak-anak dulu. Kemudian yang kedua, saya karena ini melibatkan tim, apalagi ini ide baru lah, bisa dianggap ide baru. Saya nggak punya pengetahuan yang cukup mumpuni untuk sendiri tentang proyek ini kan, karena belum teruji gitu kan untuk maka dalam mengambil keputusannya harus menjadi resiko bersama. Dan kita tetap berpikir pada yang terbaik. Sekolah punya pandangan A dan ini merasa ini adalah baik, kemudian ada masalah B juga ini merasa baik, terus kita akan melakukan ini. Maka ketika memutuskan itu saya melibatkan semuanya Bu Susi. Ya orang tua tetap dipanggil, guru juga karena apalagi kalau guru karena tadi masukannya dari guru saya jauh lebih enak karena akhirnya diskusi itu jalan. Nah itu jadi berpusat pada anak dulu. Habis itu saya melibatkan sebanyak kalangan ya, sebanyak yang dibutuhkan, yang kira-kira terlibat dalam pengambilan keputusan ini siapa, maka sebanyak itu pula saya akan melibatkan. Karena ini baru nih, saya juga nggak punya rumus jitu bahwa ini akan berhasil. Maka saya harus minta dukungan orang tua mendukung kalau ada sesuatu, kemudian guru juga harus terlibat karena tahu ini resikonya, termasuk pada pencetus ide yang ada di sekolah kan. Mengambil keputusannya juga saya harus kasih tahu bahwa di lapangan seperti ini, karena bagaimanapun kita menjalankan yang menjadi paradigma sekolah gitu. Nah, saya jadi tertarik karena kan pasti ada beban besar sebagai pimpinan sekolah ya, proyek baru, program baru, orang tua, siswa, guru terlibat. Adakah Bu Sonia punya program memberikan bimbingan berkala kepada guru-guru itu? Jangan sampai misalnya Bu Sonia inginnya di sini, sekolah maunya di sini, ternyata guru di mana? Punya jadwal itu Bu Sonia? Jadwalnya ada. Bahkan kalau waktu sebelum lahir ini kan diskusi itu tidak hanya saya dengan yang punya ide, tapi melibatkan satu guru yang akan terlibat langsung dulu. Jadi dari diskusi awal, guru yang pertama kali akan diterjunkan itu di coaching khusus. Karena kita pakai sistem bertahap, tahun ini 1 kelas, tahun berikutnya kita akan 2 kelas, terus tahun pada masanya nanti akan semua kelas gitu ya. Maka tahapan untuk khusus coaching program baru ini bertahap juga Bu Susi. Jadi tahun ini persiapan saya coaching 1 guru. Di pertengahan sambil mengevaluasi guru yang sedang melaksanakan, saya sudah menyiapkan calon guru yang tahun berikutnya. Jadi waktunya jadwal khusus pelatihan guru itu kan kita sebetulnya ada 2 hari. Jadi Selasa tentang kependidikan secara umum, Rabu itu khusus ke bahasa Inggrisan. Nah saya punya jadwal yang biasanya digunakan guru di hari Senin diskusi paralel, itu dijadikan selang-seling. Jadi jadwal tadi ada Selasa gitu kan ya, untuk yang umum jadi semua guru terlibat. Kemudian Rabu khusus ke bahasa Inggrisan. Nah Senin tadi kan biasanya paralel tuh ada rapat khusus. Nah ini biasanya setiap minggu ketemu sama paralel, guru-guru yang sudah dididik dibagi 2. Jadi ada selain dengan paralelnya juga bersiap untuk target berikutnya melihat evaluasi dari guru yang sedang melaksanakan. Nah terus saya buatin si perencanaan hasil karya sampai soal-soalnya itu dibuat sebentar di print supaya betul-betul lihat merasakan gitu. Jadi kalaupun misalnya tahun depan nggak siap belum paham tuh bisa pakai 100%. Jadi sistemnya minimal niru dulu deh. Kalau belum dapat gaya niru dulu gitu.
Nah itu yang dilakukan. Begitupun tahun kedua, semua perencanaannya dari awal sampai hasilnya itu kayak apa dan menilai di rapot tulisannya apa. Saya buat satu bendel tuh Bu Susi. Jadi terakhir itu misalnya guru A dapat sudah berhasil setahun itu 8 project. Kita udah punya 8 judul project. Nah itu yang akan digunakan. Jadi guru yang berikutnya ya kalau cocok tiru aja. Paling tidak diadaptasi, tinggal diperbaiki apa yang tidak ini. Jadi proses coachingnya tuh kayak gitu khususnya. Nanti diskusi itu digunakan untuk masalah-masalah apa yang muncul. Saya jadi kebayang ya bagaimana tahapan-tahapan yang Bu Sonia lakukan. Saya jadi ingin melihat dari sisi pribadi Bu Sonia, refleksinya. Bu Sonia puas nggak sih dengan proses pengambilan keputusan yang Bu Sonia lakukan? Puas banget. Tapi puasnya itu sebetulnya melawan ego. Jadi sebetulnya saya tuh lebih kepada orang yang suka ingin cepat dan memutuskan sendiri. Oke. Sebenarnya dan seakan-akan pikiran saya itu sudah rapi banget gitu posisinya. Jadi misalnya menurut saya tuh kalau misalnya upacara jam 7 teng anak udah di lapangan udah rapi tertib dan sebagainya. Tapi kan ternyata di lapangan tuh nggak begitu. Nah, ketika ngambil keputusan itu kadang-kadang saya agak kurang sabar menunggu masukan orang lain. Selalu tergoda untuk memutuskan sendiri. Tapi di saat itu karena saya merasa ini bahaya. Kalau saya ngambil keputusan sendiri, capek sendiri. Kalau salah saya akan salah sendiri. Tapi rupanya dari situ yang saya paling belajar itu pengambilan keputusan itu bagaimana saya bersabar menunggu masukan orang lain, kemudian ikut dengan alur. Karena saya sebenarnya udah punya ada ini. Jadi waktu ego gini, saya yakin kok dengan PBL ini nggak akan ketinggalan. Cuma karena sekarang baru kelas 3 gitu. Dan saya meyakini kelas 6 juga anak-anak pasti akan bisa gitu ya. Nah, cuma kalau saya itu lakukan satu gambling nggak tahu dan ketika tidak terjadi, tidak tercapai, bisa jadi saya akan merasa bersalah sendiri dan itu bahaya. Frustasi sendiri. Ya, oke. Jadi Bu Sonia melibatkan stakeholders Semua. yang lain dari mulai Orang pimpinan, orang tua, guru, jelas. apalagi guru ya. Karena saya kadang-kadang suka gini Bu Susi. Ini guru jangan-jangan cari yang enteng deh. Kan kok ngusul-ngusulin ada suka gitu ya. Tapi rupanya enggak. Saya belajar dari situ menerima apa yang dipikirin orang lain, kemudian mendengarkan lalu bersabar untuk melibatkan banyak karena saya harus ketemu orang tua kapan, terus laporan kapan, ambil keputusan, itu kan panjang sebetulnya. Saya sebenarnya inginnya bisa kok bilang iya atau tidak dalam waktu cepat. Tapi menurut saya keterlibatan tidak hanya menguntungkan secara untuk orang yang mengajukan usulan, tapi itu ternyata saya juga jauh lebih untung. Setelah ini kan pasti masih banyak keputusan yang Bu Sonia ambil. Akhirnya tahapan-tahapan atau langkah-langkah itu dijadikan satu kunci. Tapi dengan ini Bu Susi, jadi bisa mengklasifikasikan gitu Bu. Jadi ada keputusan yang memang butuh waktu lama gitu kan ya, besar, terus harus yang terlibatnya banyak, resiko yang akan ininya juga besar. Nah itu tahapannya apa? Tapi kan ada juga kadang-kadang yang resiko harus segera. Nah itu paling tidak saya bisa melihat untuk hal-hal begini itu rasanya melibatkan banyak orang itu akan sangat efektif. Baik, terima kasih banyak Bu Sonia. Bu Sonia sudah bercerita banyak, insya Allah akan jadi ilmu baru buat saya khususnya dan yang nonton insya Allah luar biasa karena memang ini Bu Sonia itu salah satu sosok kepala sekolah yang sangat menunjukkan dedikasinya sebagai pimpinan yang dikagumi, diikuti sama mudah-mudahan guru-guru yang dipimpinnya. Sekali lagi terima kasih Bu Sonia. Sama-sama Bu Susi, senang jadi bagian dari proses belajar bersama. Terima kasih Bu Sonia, sampai ketemu. Iya Bu.